Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat yang dimuliakan Allah, perhatikan satu kalimat penting di sini, ya Taubah ayat 40 yang tadi kita sama-sama dengarkan, dibacakan oleh Orhan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih hati, ya, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu menyerahkan dirinya, keadaannya, keperluan dan kepentingannya kepada Allah. Seperti apa yang saya sampaikan, ya Allah, aku titipkan diriku, keluargaku, keturunanku, orang-orang yang aku cintai, para santri-santriku kepadamu, ya Allah. Itu bahasa yang paling mulia. Ya, kenapa? Karena kita paham bahwa Allah lebih tahu apa kebutuhan kita, apa kepentingan kita. Nah, ini dijawab di Yusuf 86. Qala inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah.
Ya, aku menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ya. Tidak usah berpikir yang lain, maksudnya gitu loh. Tidak punya harapan kepada yang lain. Karena harapan kepada yang lain membuat semakin lemahnya keimanan kita. Semakin ragunya kita orang-orang beriman kepada Allah. Jadi harus punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Supaya apa? Supaya doa kita diterima oleh Allah. Target kita adalah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya segala apa yang kita harapkan, ya, khususnya ke urusan akhirat, urusan kembali kepada Allah, urusan hisab, itu kita dapat kemudahan. Ya. Dan di Yusuf 87 disampaikan juga di sini. Apalagi bacakan penggalannya, karena yang penting biar kalian bisa fokus, ya. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirin. Sungguhnya tidak ada yang putus asa atau dari rahmat Allah kecuali orang atau kaum yang kafir. Ya. Putus asa dari rahmat Allah itu apa? Orang yang mengingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, mengulang kejahatan, ya, melalaikan perintah Allah, tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja melalaikan, tidak melaksanakannya, tidak punya harapan, tidak berserah diri kepada Allah. Ya, di An'am ayat 35 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana kabura 'alaika raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sundaman fis sama'i fayatiyahum bi ayati. Jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, Muhammad SAW, andaikan engkau dapat membuat lubang di bumi, ya, atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan bukti mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Seandainya Allah menghendaki, lalu dia akan menjadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda wala takunanna minal jahilin. Ya. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Ya, kalau Allah berkenan, Allah akan berikan petunjuk pada semua orang. Ya, Al-Faqih sampaikan kepada kalian peringatan, jangan melakukan maksiat kepada Allah. Berhati-hatilah akan hukum Allah. Jangan seenaknya melanggar perintah-perintah Allah. Masalah kan mengikuti atau tidak, itu terserah daripada kalian masing-masing. Kalau Allah mau, Allah akan berikan petunjuk pada siapapun. Maka buktikan akal fikiran dan hati kita selalu tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala takunanna minal jahilin, ya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Ya. Kenapa dibilang bodoh? Ya, karena menerima firman Allah, mengerti bahwa perintah Allah itu benar. Bahwa kita menjalankan perintah Allah itu sesuatu yang hak, yang akan merubah diri kita menjadi baik. Kita tahu, kita tidak melakukannya, itu kebodohan namanya. Ayat 36, innama yastajibul ladzina yasma'un, hanya orang yang menyimak ayat Allah sajalah yang mematuhi seruannya. Innama yastajibul ladzina yasma'un, hanya orang-orang yang menyimak ayat Allah saja, ya, yang akan mematuhi seruan-seruan ayat itu, ya, perintah-perintah Allah itu. Maka simaklah Al-Quran di hadapanmu itu, supaya tidak mengundang maksiat dan mendatangkan syaitan kepada kamu. Ya, nah, kita tiap hari disampaikan Al-Quran, kita dapur seperti ini, kita baca terus, ya, kita fahami perintah Allah ini. Tapi kita mengulang kejahatan dan kesalahan. Ya, kita melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Ya. Kita lalai akan perintah Allah. Berarti kita kurang menyimak firman Allah yang disampaikan di Al-Quran. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Kelak akan dibangkitkan, ada orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian Allah kepadanya mereka dikembalikan. Ya, saya sampaikan
wal mauta yab'atsukumullahu tsumma ilaihi turja'un. Ya. Nah, kita bisa memahami dengan firman di atasnya ini. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya orang yang menyimak ayat Allah sajalah yang mematuhi keseruannya. Orang yang menyimak itu tidak banyak. Ya, yang tidak menyimak itu banyak. Dengar, tahu, tapi terus maksiat. Maka di sini dijawab yang firman Allah di bawahnya. Ya, lanjutannya wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Orang yang mati, sebenarnya orang yang mati, apa mati akal pikirannya, mati hatinya, dan Allah akan cabut nyawanya sekonyong-konyong. Maka dia akan kembali kepada Allah, ya, dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Mandi Anfal ayat 70 sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra. Wahai Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan menganugerahkan kepada kamu yang lebih baik dari apa tebusan yang tadi ambil dari kamu, dan Dia akan mengampuni kamu. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun dalam kondisi apapun, kita tidak boleh putus asa atas rahmat Allah, dan kita selalu memohon ampun kepada Allah. Setiap apapun, ya, amal kita bersanding dengan taubat kita. Amal kita bersanding dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, pasrah, bertawakal kepada Allah bersama-sama dengan amal kita. Sehingga apa? Sehingga Allah akan terus menjaga kita, menganugerahkan karunia yang besar kepada kita, menjauhkan kita daripada putus asa atas rahmat Allah. Ya, mengulang kejahatan itu membuat kita putus asa atas rahmat Allah. Ya. Ya, itu dijelaskan di Toha dari 25 sampai 28, ya. Jika kita menghadapi satu masalah urusan dunia, ya, atau masalah urusan berdakwah di jalan Allah, ya, orang lain tidak mau menerima kita, atau kita ada urusan dunia yang menghambat kita mohon kepada Allah. Ya. 25 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbis shrahli sadri. Dia Musa berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Untuk menghadapi apa? Menghadapi tekanan. Ya, urusan dunia ini tekanan juga. Urusan dakwah juga ada tekanannya. Ya, minta pada Allah supaya dilapangkan. Qala rabbis shrahli sadri. Dan ayat 26, wa yassirli amri. Mudahkanlah untukku urusanku. Setiap urusan pasti ada penyelesaiannya. Nggak mungkin nggak ada penyelesaiannya. Maka dilarang kita berputus asa untuk bermohon kepada Allah supaya dimudahkan urusan kita dalam urusan dunia dan akhirat, dua-duanya. Ya, ayat 27, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kelekakuan dari lidahku. Jadi kita menyampaikan sesuatu, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa memahami kita. Jadi kita berkomunikasi dengan orang lain, tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami kita, enggak bisa begitu. Ya, kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan lidah kita, ya, memberikan menyampaikan sesuatu yang baik penuh dengan rahmat Allah sehingga orang mau mengerti kita. Minta kepada Allah seperti itu. Nah, bagi sudah sampaikan pada kalian, kita keluar ke jalan raya sana, kita keluar berhubungan dengan masyarakat sana, ya, di sana kita akan menemui orang yang bermacam-macam. Pola tingkah perilaku mereka, ya. Nah, kita tidak bisa maksakan bahwa kita pasti diterima oleh mereka, nggak bisa begitu. Kalau kita seperti itu, maka kita akan jadi benturan demi benturan. Jadi akan jadi masalah demi masalah, ya. Kemudian 28, yafqahu qauli, dan mereka mengerti perkataanku. Ini kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Dijadikan iktibar buat kita, pembelajaran buat kita, ibrah, pemahaman buat kita, bahwa kita menghadapi apapun, kekuatan apapun, kekejian apapun, kejahatan apapun di dunia ini, ya,
Harapan kita kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah, kita bergantung kepada Allah untuk Allah memudahkan menyelesaikan urusan kita. Yang kita paksa kita pikirkan dalam pikiran kita, pada akhirnya kita tidak mampu menerimanya. Allah, kalau kita tidak mampu menerimanya, maka akan terjadi apa? Degradasi iman, kemerosotan dalam keimanan. Iblis akan membisikkan, kamu sudah ngaji, kamu sudah tawakal kepada Allah, tapi Allah tidak memberikan apa yang kau mau. Begitu. Diadu domba sama syaitan, ya, disihir kita, ya, dibisikkan, dihipnotis. Dengan apa? Dengan perkataan dusta. Makanya diminta ini kita supaya mudah kita diterima oleh orang lain, bukan memaksakan apa yang kita sampaikan, kita fahami kepada orang lain. Dan Ali Imran 173 dan 174, juga 175. Di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina qalu lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan padanya, sungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, oleh karena itu takutlah kepada mereka. Ya. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Bisikan yang sering terjadi pada kita itu bahwa kita akan melarat, akan miskin, kita akan kalah, kita akan tidak sukses kehidupan kita, itu dari bisikan syaitan terkutuk. Kita yakin kita sujud, ya, rukuk dan sujud menghadap karunia Allah, pasti Allah akan menolong. Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan menolong, pasti. Ini pasti kepastian, ya. Jangan dengar bisikan dengan prasangka, katanya, kayaknya, jangan. Tapi firman Allah mengatakan seperti ini, kita tekuni ini, kita yakini ini, kita jalankan ini. Ya. 174. Fanqadabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah, mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti jalan atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan sesungguhnya Allah sebagai pelindung, ya. Ini wa qalu hasbunallaha wa ni'mal wakil. Orang mengatakan sesungguhnya Allah sebagai pelindungnya, maka mereka mendapatkan karunia besar. Artinya dia bergantung kan, Allahu samad, kepada Allah bergantung mereka kan. Maka Allah akan berikan mereka kemudahan, kelapangan, ya, kelapangan dada seperti yang surat Thaha tadi, ya, ayat 25. Ya. Qala rabbis rahli sadri. Ya. Akan diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tawakal kepada Allah. Yakin kalau Allah itu akan mengabulkan doa. Yakin kalau itu akan menyelesaikan urusan kita. Ya. Nah, adakah keyakinan Allah akan menyelesaikan urusan kita di dalam dada kita, dalam pikiran kita? Punyakah keyakinan itu? Ya, maka dipahami firman Allah ini. Wallahu dzul fadlin 'adzim. Ya. Allah mempunyai karunia yang besar. Pada siapa? Kepada orang-orang beriman. Kalau karunia kepada orang seluruh manusia atau makhluk Allah, itu kewajiban Allah sebagai Khalik memberikan kehidupan kepada makhluk yang Allah ciptakan. Tapi karunia yang besar khusus pada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ingat ini ya. Ya, karunia besar hanya khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Iman 175 sampaikan, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Nah, ini tadi ya. Bisikan tadi itu loh. Itu dari setan. Untuk menakut-nakuti, kamu enggak usah. Untuk apa menjelis itu aja. Enggak ngerti kamu, enggak akan pembahasan apapun, enggak ada itu doang. Padahal itu yang itu juga kita lupakan. Ya. Sungguhnya mereka hanya setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-temannya. Ngerti ya? Jadi itu bisikan setan gitu loh. Ngapain diikutin gitu ya. Yang tadi 173 Al-Imran sampaikan seperti itu. Kata-kata orang sana-sana, katanya, itu akan menyesatkan kita semua. Enggak usah katanya. Firman Allah menyampaikan seperti apa? Ikuti semampu kita. Semaksimal kita bisa melaksanakannya.
ya, dan kembalikan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Oleh karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Ya kamu orang-orang yang mukmin. Jadi jangan takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sabar, taat, ya, khusyuk, punya keyakinan, tidak ragu, tidak khawatir. Ya, la tahzan innallaha ma'ana, enggak ragu, punya keyakinan, enggak takut. Sungguhnya Allah bersama kita. Loh, bahasa la tahzan innallaha ma'ana itu karena kita beriman. Karena kita melaksanakan perintah Allah. Kita merasa dekat kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perlu dipahami ya. Jadi bisikan apapun ya, di luar itu kendalimu. Jadi di luar kendalimu, tapi kamu tahu itu bisikan syaitan mengajak kamu untuk melupakan, melalaikan perintah Allah. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu. Ya. Setan menakut-nakuti dan membisikkan sesuatu, kamu mau mati, kamu sakit, kamu akan begini padahal tidak ada apa-apa. Sehingga apa? Menggos-menggos. Sehingga apa? Semaput, pingsan, takut, khawatir. Kenapa? Dibisik-bisikin sesuatu yang tidak benar. Padahal nggak ada apa-apa. Ya, ini perlu dipahami anak dimuliakan Allah. Untuk kita jauhkan daripada keraguan, kebingungan, dan rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan. Ya, kita yakin kita sudah beriman seperti ini, kita sudah ruku dan sujud, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, kita yakin Allah akan menolong kita. La tahzan innallaha ma'ana. Itu yakin itu. Jangan takut dan jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita, menjauhkan kita daripada kesesatan, menetapkan keyakinan, keteguhan, kekokohan hati kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rabbi ya Jalla Jalal rahmatika ya Allah. Kokohkan hati kami ya Allah. Kokohkan dengan nikmat iman Islam, ketaatan kepadamu ya Allah, khusyuan ya Allah, yakin akan rahmat, nikmat, karunia besar darimu. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kami ya Allah. Kamu selesaikan, Engkau selesaikan urusan dunia kami yang ruwet ya Allah. Dan kami berharap Engkau selesaikan urusan akhirat kami yang jauh lebih ruwet ya Allah. Karena kami tahu kami banyak dosa dan salah. Kami tahu kami banyak permasalahan, banyak kesulitan, sehingga kami banyak melanggar aturan-aturan-Mu ya Allah. Maka mudahkan kami untuk menempuh jalan yang lurus. Jauhkanlah kami daripada tipu dan gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Kami berharap, harapan setinggi dan sekuat-kuatnya, kita termasuk, kita semua, kami semua itu termasuk orang-orang yang Engkau rahmati, Engkau ridai, Engkau selamatkan kami. Ya, Engkau pertemukan kami dengan junjungan kami Nabi Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.